grab a napkin. Okay. Okay. Do you mind? Yeah, you got it. Thank you. Bye-bye. Have a good night. Wanita ini bernama Riley North, seorang bankir di salah satu bank swasta di kota Los Angeles yang memiliki track record sangat baik sebagai karyawan yang loyal dalam bekerja. Di balik profesinya sebagai seorang bankir, Riley juga merupakan seorang istri berhati lembut dan sangat anggun, yang sampai sejauh ini ia dan Chris suaminya cukup berhasil membangun rumah tangga yang harmonis dan sangat bahagia. Kebahagiaan mereka itu pun semakin lengkap dengan kehadiran buah hati mereka bernama Carly, seorang gadis kecil yang cantik berumur 10 tahun, yang bukan tanpa alasan kehadiran Carly lah yang menjadi pemacu semangat Riley gigih dalam bekerja. Sementara itu diketahui bahwa Chris bekerja sebagai seorang wira swasta mandiri. Ia membangun sebuah usaha bengkel mekanik yang sudah berjalan selama beberapa tahun, yang pada awalnya usaha Chris ini cukup berhasil dan berkembang dengan keuntungan yang melonjak tajam. Namun persaingan bisnis yang semakin ketat dan tidak adanya inovasi baru membuat usahanya itu pun pada akhirnya perlahan-lahan bergerak menuju kebangkrutan karena tak lagi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Sampai di satu siang ketika Riley dan putrinya baru saja pulang berbelanja untuk kebutuhan acara ulang tahun Carly yang akan diadakan sore nanti, tiba-tiba mereka dihampiri oleh salah satu orang tua murid teman sekelas Carly bernama Nyonya Peck dan Penelope putrinya, di mana saat itu juga Nyonya Peck ngomel-ngomel karena merasa keberatan setelah mengetahui bahwa Riley kerap memarkirkan mobilnya di depan toko kue yang merupakan usaha toko keluarga Peck tersebut. Honestly, I don't know what you were thinking. Sorry, Peg. I said I was sorry. This parking lot is where we set up. Everybody knows that. From here to the Pottery Barn. We have earned this spot because we sell more Firefly Christmas Mint cookies than anyone. I will be lodging a formal grievance at the next mother meeting. You do that. Come on, Penelope. Siapa sangka kejadian itu ternyata membuat Carly terlihat sangat kesal dan merasa tidak terima ketika ibunya diperlakukan dengan cara kasar oleh Nyonya Peck. Sehingga ketika Nyonya Peck dan putrinya pergi, keluarlah kata-kata kasar dari mulut gadis kecil itu. Don't say that. Well, she is. Well, maybe so, but still. You should have punched her lights out. Punched her lights out, huh? Can't go around punching people who are jerks, then you're just as bad as they are. Happy birthday, get in the car. Setibanya Riley di bengkel usaha milik suaminya, Riley kemudian menitipkan Carly pada Chris suaminya tersebut, sembari mengingatkan bahwa nanti sore teman-teman sekelas Carly akan datang menghadiri acara ulang tahun Carly. Dan berhubung karena siang itu Riley harus kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya, mau tak mau Chris lah yang harus direpotkan untuk mendekorasi dan mempersiapkan seluruh acara ulang tahun putri semata wayang mereka tersebut. I should be home by 4:30. Okay. The other kids will be there by 4. Can you handle 30 minutes on your own? How many other kids? All my friends, Daddy. Chris North, everything in your life has prepared you for this moment. Oh, I am late. Love you. Love you. Bye. Love you. Bye, guys. Bye. Come here, birthday girl. Masih berlokasi di dalam bengkel, lebih tepatnya 1 jam sebelum acara ulang tahun Carly, Chris tiba-tiba didatangi oleh sahabat lamanya bernama Maggie yang kedatangannya di sana untuk menawarkan pekerjaan kepada Chris dengan imbalan uang yang cukup besar. Namun tawaran job yang sangat menjanjikan itu tidak serta-merta membuat Chris tergoda untuk menerimanya begitu saja. Ia justru terlihat ragu karena konsekuensi pekerjaan tersebut dianggap sangat berisiko meskipun hanyalah seorang supir. You want to get Riley a house, right? Good school for Carly. This greasy hand shit, it's not gonna get you there, man. This will. Singkat cerita, malam hari pun tiba.
Riley yang baru saja sampai di rumah setelah lembur bekerja harus merasakan kesedihan dan kekecewaan yang saat itu sedang dialami oleh Carly putrinya, di mana ternyata tak ada satu orang pun teman Carly yang datang, yang semua itu karena ulah Nyonya Peck yang memang dengan sengaja membuat sebuah acara dadakan dengan mengundang semua teman sekelasnya Carly di waktu dan di jam yang sama, yang tentunya Nyonya Peck tega melakukan itu tak lepas dari insiden pertengkaran yang terjadi tadi siang. Where's everybody? Nobody came. Riley? Peg, let's forget that little snafu in the parking lot ever happened. We're having a little holiday get-together today. Penelope invited the whole class. I think Carly's invite must have got lost in the mail. Feel free to stop by if you're not doing anything else. I'm sure you remember the address, south of the boulevard. Hope to see you guys. Told you. You should have punched her lights out. Sedih dan kecewa dirasakan oleh putri mereka tentu saja membuat Chris dan Riley merasa sangat terpukul. Sehingga pada akhirnya Riley dan Chris mencoba menghibur Carly dengan mengajak putrinya tersebut untuk makan pizza dan es krim di sebuah karnaval yang berada di pusat kota. Yes, heck yes. Ice cream, yes, as much as you want. All right, we're gonna have a big night. Go get a jacket. Let's go, go, go. Yeah, I'll be ready in a second. Di saat sedang menunggu istri dan putrinya yang masih berdandan di dalam rumah, Chris mengambil kesempatan itu untuk mengirimkan pesan suara ke Meiki, di mana dalam pesan itu Chris menyampaikan bahwa dia tetap tidak ingin mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh Meiki tadi siang. Yang entah pekerjaan seperti apa yang dimaksud, namun yang pastinya Chris menganggap bahwa pekerjaan itu sangat berisiko dan berbahaya. Mickey, hey, it's Chris. I'm out. I'm not risking it. It's not worth it, man. All right, listen, I'm sorry. Give me a call when you get this. Carnival! Sampai akhirnya di saat mobil yang disetir oleh Chris bergerak maju meninggalkan halaman rumah, mereka tidak menyadari keberadaan sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan, di mana dalam sana seorang pria tengah mengawasi aktivitas mereka, lalu melaporkan situasi dan kondisi di sana kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan bos, dan panggilan telepon itu pun akan membawa kita ke dalam sebuah lokasi gedung terbengkalai. Sang penerima telepon yang dijuluki bos tersebut ternyata bernama Diego Garcia, seorang gembong narkoba yang sangat kejam bertingkah layaknya binatang buas, menghabisi siapapun tanpa ampun seolah-olah haus akan darah. Hal itu terbukti di mana ternyata Meiki yang tak lain adalah anak buahnya sendiri, disiksa sedemikian rupa setelah berhasil tertangkap basah akan membawa kabur uang milik Garcia, lalu dihabisi diperlakukan layaknya seekor hewan ternak. Seriously? You try to rip me off? Did you really think you were gonna get away with it, Mickey? Feels good, huh? Have some folding cash on you. Right? Right? Puto! Pada akhirnya terungkaplah sebuah fakta, di mana selama ini Meiki menawarkan Chris pekerjaan untuk menjadi seorang supir, ternyata untuk membantu rencananya membawa kabur uang milik Garcia. Dan hal ini pun menjadi sebuah kesialan buat Chris. Pesan suara yang ia kirimkan membuatnya dianggap terlibat dalam rencana perampokan yang disusun oleh Meiki, sehingga ketika Diego mendapatkan laporan dari anak buahnya yang sedang mengawasi keberadaan Chris dan keluarganya, saat itu juga ia mengeluarkan perintah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Chris malam itu juga. Smoke him. Make an example. A loud one. Sementara itu Chris dan keluarganya yang baru saja selesai bermain beberapa wahana permainan, tidak menyadari kehadiran sebuah mobil berpenumpangkan 3 orang pria yang tengah mengawasi gerak-gerik mereka yang saat itu mampir ke sebuah gerai es krim. And whatever the little lady. Peppermint, double scoop. Peppermint double scoop. That's a birthday. Happy birthday to Thank you. you. Do you like it? I'll grab a napkin. Okay. Okay.
Thank you. Bye-bye. Have a good night. Semua yang baru saja terjadi bagaikan mimpi buruk yang sangat menakutkan, di mana Riley seketika merasakan dunia seolah-olah berhenti berputar, sehingga ketika ia tak kuasa lagi menahan kesedihan menyaksikan suami dan putrinya tewas di depan mata, ia pun perlahan-lahan pingsan tak sadarkan diri, terkapar tepat di samping tubuh putrinya dan dinyatakan koma. Adult female, 35 years old, gunshot wound to the head. Severe cerebral hemorrhaging, vitals hold. Closing up. We're good. Satu bulan kemudian setelah peristiwa yang mengerikan itu terjadi, pada akhirnya Riley pun terbangun dari komanya dan samar-samar ia pun mendengar suara perawat sedang mengobrol dengan seseorang. Gunshot may have missed her brain, but the cerebral swelling. She's gonna be all right. Her memory returned. We had to restrain her, and she had to be sedated. Tepat di depan pintu ruangan seorang detektif bernama Stan Carmichael, yaitu detektif yang menangani kasus pembunuhan Chris dan Carly, saat itu mencoba meminta izin pada seorang perawat untuk bertemu langsung dengan Riley. Dan setelah diizinkan, Stan pun menghampiri Riley yang sedang terbaring, lalu memberitahunya bahwa penembakan yang menewaskan suami dan putrinya berkaitan dengan seorang gembong narkoba terbesar bernama Diego Garcia, yang dikabarkan Chris suaminya ikut terlibat dalam rencana perampokan uang terhadap gembong narkoba tersebut. Stan kemudian menambahkan bahwa pihak kepolisian punya bukti rekaman suara Chris saat mengirimkan pesan kepada sahabatnya yaitu Maggie. Namun sayangnya mereka tidak punya bukti yang cukup kuat untuk menjatuhkan tuduhan kepada Garcia sebagai pelaku pembunuhan itu. Thought you might want to have this. Be all right. Antara percaya dan tidak percaya dengan informasi tersebut, namun yang pastinya Riley masih mengingat wajah dari 3 pelaku penembakan, sehingga ketika kondisi Riley sudah dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang, detektif Stan pun mengundangnya datang ke kantor polisi untuk diminta melihat wajah beberapa orang napi yang kemungkinan diantaranya terdapat beberapa orang pelaku. Number 3. That's him. Number 3. Number 3. It's number 5. Four. Di sore harinya, rekan Stan yang juga ikut menangani kasus tersebut bernama Detektif Moises memberitahu Stan tentang persepsinya yang menduga bahwa Garcia kemungkinan memiliki orang dalam di unit kepolisian. Sehingga Moises agak sedikit ragu dan khawatir, terlihat takut nyawa mereka berdua akan menjadi taruhan jika harus berhubungan dengan gembong narkoba yang terkenal kejam tersebut. Sementara itu di rumahnya, Riley mengemasi barang-barang milik peninggalan Chris dan Carly. Dan saat itu juga tangis sesenggukannya pun pecah tatkala melihat barang-barang milik mendiang Carly, putri kecilnya. Di tengah kesedihannya yang begitu mendalam, tiba-tiba Riley dikagetkan dengan suara ketukan pintu, di mana seorang pria tak dikenal nyelonong masuk ke dalam rumahnya, mengutarakan maksud dan tujuannya yang secara langsung meminta Riley agar menutup kasus pembunuhan keluarganya tersebut dengan menyogok Riley dengan sejumlah uang yang cukup banyak. Alive. What is this? In the end, nothing's gonna bring your family back.
Mendengar hal itu tentu saja membuat Riley terlihat begitu sangat marah. Dan saat itu juga ia meminta pria tersebut yang diketahui adalah pengacara dari 3 tersangka penembakan, memintanya saat itu juga untuk segera pergi dari rumahnya. Get out of my house. Get out of my house. Get out. Mendapatkan penolakan dari Riley, pria tersebut yang secara kebetulan melihat obat-obatan antidepresan yang tergeletak di atas meja, saat itu juga ia pun mengancam akan menjatuhkan Riley di persidangan dengan tuduhan mengkonsumsi obat-obatan yang menciptakan halusinasi, yang secara gamblang mengartikan bahwa Riley telah berbuat kesalahan menuduh ketiga kliennya atas dasar pemilihan di bawah pengaruh obat-obatan. Lorazepam, lithium, Spiridon, that's an antipsychotic. You think that you're gonna have justice? Maybe you didn't see things. Maybe you made a mistake. Your memory's a little hazy. They won't. Get the out. Singkat cerita, pada akhirnya digelarlah persidangan kasus tersebut. Sang pengacara dari ketiga pelaku yang telah dibayar oleh Garcia saat itu juga menyudutkan Riley dengan kepiawaiannya dalam berbicara, meyakinkan para hakim bahwa Riley tidak memiliki bukti atas tuduhan terhadap kliennya. Bahkan ia kembali menuduh Riley telah salah memilih orang akibat obat-obatan antidepresan yang kerap dikonsumsinya. And are you currently on any antipsychotic medications? What? Lorazepam, lithium, risperidone. Is there anything else that we should know about? Wait. You identified not one, but 3 men in a moving vehicle at night from 30 feet after a month in a coma and a mental breakdown and under the influence of antidepressant and antipsychotic medications. Is it possible that your recollection isn't what you thought it was? No. Setelah Riley mencoba melakukan pembelaan atas dirinya sendiri, pada akhirnya jaksa yang juga diketahui telah disuap oleh Garcia saat itu juga mengeluarkan tuntutan bahwa tak ada alasan untuk mengadili ketiga terdakwa. Ketukan palu pun berbunyi, menandakan bahwa 3 anak buah Garcia dibebaskan dari jeratan hukum. I see no reason to hold the defendants over for trial. Mrs. North. No, I am not finished. You are excused, he offered me money. Mrs. North. No, I am not. Mrs. North, you're excused. They are Mrs. killers. North. They're killers. Get away from me. Dari sekian usaha, Riley mencoba memberontak, mengamuk, meneriaki jaksa, namun tetap saja keputusan tidak akan merubah apapun. Bahkan Riley yang dianggap telah mengidap gangguan mental, membuatnya harus diseret dan dibawa menuju ke rumah sakit jiwa. Mrs. North, I'm remanding you to a mental health treatment program. Next case. Why is she bleeding? What happened? She wouldn't stop banging her head into the bars. She's all yours now. All right. Mrs. North, Riley, it's Detective Stan Carmichael. Do you hear me? Hey, guys, come on. Just saw our family get murdered and the guys who did it just walked. How about you lighten up? 1, 2, 3. Di dalam mobil, Riley awalnya terlihat diam dengan pandangan mata kosong. Namun ketika melihat sebuah kesempatan, Riley dengan gerakan cepat menyerang para petugas, lalu melarikan diri menghilang dari keramaian. Lima tahun kemudian sejak Riley melarikan diri, kabar tentang dirinya pun sudah tak pernah lagi terdengar. Bahkan polisi pun seolah-olah acuh tak acuh membiarkan Riley menghilang bak di telan bumi. Kasusnya pun perlahan-lahan terlupakan dan pada akhirnya ditenggelamkan oleh waktu. Namun siapapun tak pernah ada yang menyangka Riley saat ini bersembunyi di tengah kehidupan kerasnya, membangun mental dan kekuatan ketika menemukan sebuah klub fighter yang menuntunnya menjadi seorang petarung yang kerap berkompetisi di ajang yang cukup bergengsi. 70% sisi kewanitaannya pun menghilang dalam dirinya. Wanita anggun yang dulu kini bertransformasi menjadi seorang wanita perkasa, yang semua itu ia lakukan demi menegakkan hukum keadilan yang tidak menghargai jejak kematian suami dan putrinya. Sampai di suatu malam, berlokasi di atas rooftop sebuah gedung,
terlihat sebuah mobil yang sedang terparkir berguncang dengan sangat keras, di mana dalam keadaan sepi tak ada satu orang pun yang menyadari bahwa di dalam sana Riley sedang membantai salah seorang pelaku penembak suami dan putrinya di masa 5 tahun yang silam. You don't remember me, do you? Di keesokan harinya, detektif Stan dan Moises mendatangi sebuah lokasi pembunuhan, yaitu di sebuah tempat wahana permainan, lebih tepatnya di lokasi karnaval tempat di mana Riley dan mendiang Chris merayakan ulang tahun putri mereka. Dan betapa terkejutnya Stan ketika mengetahui bahwa korban pembunuhan tersebut ternyata adalah 3 dari pelaku pembunuhan Chris dan Carly. Tubuh mereka tergantung di atas biang lala dalam keadaan terikat dan posisi terbalik. You may be thinking what I'm thinking. Di waktu yang bersamaan, Riley terlihat berjalan dalam keadaan kaki terluka cukup parah. Ia menyusuri sebuah lokasi kumuh tempat berkumpul dan tinggalnya para tunawisma dan memasuki sebuah mobil van yang sedang terparkir di pinggir jalan, untuk kemudian tanpa ragu mengobati lukanya dengan cara yang cukup ekstrim, membuktikan bahwa luka seperti ini bukan lagi kali pertama ia dapatkan. Setelah menjadi luka-lukanya, Riley kemudian mempersiapkan beberapa senjata yang ia masukkan ke dalam tas ransel. Tak lupa membawa serta foto kenangan terakhir bersama keluarganya, lalu menyambangi kediaman seseorang yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu. Singkat cerita, Riley pun tiba di halaman sebuah rumah. Kondisi yang sepi memudahkan Riley menerobos masuk ke dalam. Bahkan tanpa perlawanan, sang pemilik rumah yang merupakan seorang pria tua hanya bisa pasrah ketika Riley mengikat kedua tangannya di kursi dan menyumpal mulutnya dengan lakban, yang mana pria tua ini adalah sang hakim korup yang dulu menangani kasus Riley beberapa tahun yang lalu. How many times did you betray your oath, Your Honor? I think that you're so goddamn corrupt, I don't even stand out. Do you remember my name? Seakan-akan menyesali perbuatannya, sang hakim korup yang sudah melanggar sumpah jabatannya hanya karena demi uang, ia pun ternyata bisa menangis merengek-rengek memohon ampun ketika melihat Riley perlahan-lahan mengeluarkan sebuah palu dan 2 batang paku yang diletakkan di atas meja, sehingga saat itu juga inilah yang terjadi. This stuff wrapped around you is debt cord. Explosive rope. You can cut through anything with this. Cut through trees, cut through concrete. Corrupt judges. You didn't serve justice, Your Honor. I will. Di keesokan harinya di kantor polisi, detektif Stan dan Moises menggelar sebuah rapat yang dipimpin langsung oleh seorang agen FBI bernama Lisa Inman, di mana Lisa mengatakan sebelum Riley menghilang 5 tahun yang lalu, ia pernah merampok bank dan berhasil menggasak uang sebesar $55.000 yang ketika polisi melakukan pengejaran, Riley selalu saja lolos dan menghilang. Diketahui pula dari beberapa informan bahwa Riley kerap bepergian ke Eropa untuk bersembunyi sekaligus belajar ilmu bela diri di sebuah klub fighter. Ia menghabiskan kurang dari 5 tahun berkeliling dunia untuk menjadi seorang petarung wanita dan menjadi seorang profesional fighter yang tak jarang mengikuti kompetisi bergengsi. Security cameras got this during a gun shop burglary a few days ago.
She only took military grade. Automatic rifles, high-capacity shotguns, specific ammunition. She knew exactly what she was looking for. Setelah Lisa memberitahu informasi detail tentang aktivitas Riley selama beberapa tahun terakhir, ia lalu menyimpulkan bahwa hari ini tepat 5 tahun di tanggal yang sama setelah kematian suami dan putri sematawayangnya, 3 tersangka penembakan pun ditemukan tewas tergantung. Bahkan hakim, jaksa, dan pengacara dari 3 tersangka tersebut juga ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Do you know what the date is today? It's December 21st. 5-year anniversary of her family's murder. Mengetahui itu, Moses dan Stan pun tak tinggal diam. Dengan segera mereka bangkit berdiri dari kursinya untuk melakukan pencarian terhadap Riley sebelum korban semakin banyak berjatuhan. Sementara itu, berlokasi di kediaman Diego Garcia, ia terlihat mulai resah ketika mendapatkan laporan bahwa ketiga anak buah kepercayaannya ditemukan tewas. Bahkan hakim dan juga pengacara yang mereka sogok pun tak luput dari pembantaian. Sehingga saat itu juga yang membuat rencana berupa sayembara dengan menargetkan Riley sebagai buronan, di mana barang siapa yang bisa memenggal dan membawa kepala Riley, Garcia akan menghadiahkan mereka dengan harga yang sangat tinggi. And that thing, put a paycheck on her head. Call it a day. Di waktu yang bersamaan, Riley terlihat sedang menumpang di dalam sebuah bus, dan secara kebetulan tepat di samping kursinya, ia melihat seorang bocah laki-laki bersama ayahnya yang teler karena mabuk alkohol, di mana bocah tersebut pun mengatakan bahwa terkadang ia sendiri yang harus mengurus ayahnya jika sudah dalam keadaan mabuk berat seperti itu. Mendengar hal itu, Riley pun diam tertegun. Hatinya seolah teriris mengetahui masih ada saja orang tua yang tidak bertanggung jawab pada anaknya, dan muncullah persepsi Riley bahwa ayah bocah tersebut kemungkinan sering melakukan kekerasan pada putranya tersebut. It's for you. Thanks. Is he okay? He drinks. I have to take care of him sometimes. Told you not to speak to strangers. Where'd you get that shitty toy? This is one of those life-altering moments. Do I have your attention? I want you to take your boy Christmas shopping. I want you to give him the time of his life. I want you to grow up and be the father he deserves. Do you understand me? I understand. You swear? I swear. 1214 Harlow. I will never forget you, Brian. Come on. You ever sell him anything else and I will blow you in this place to bits. You understand? Mm-hmm. Do you have a car? Give me the keys. Consider it a rental. Berbekal mobil yang disewanya dari kasir minimarket, Riley lalu membuntuti dan mengawasi aktivitas beberapa orang preman yang diduga adalah anak buah Garcia, yang dimana tanpa sengaja ia melihat seorang wanita tunawisma melintas tepat di depannya, sehingga detik itu juga terbesitlah sebuah ide dalam benaknya untuk menyamar menjadi tunawisma seperti wanita itu. Singkat cerita, setelah membeli jubah lusuh dan kereta troli milik si wanita tunawisma, Riley berjalan membawa troli tersebut berlagak layaknya seorang gelandangan, lalu dengan cepat masuki area terlarang milik Garcia yang saat itu sedang dijaga oleh 2 orang anak buahnya. Hey, you're in the wrong place. Oh, actually, I'm not. Get the here. So with this right now. Setelah berhasil menaiki anak tangga, Riley melihat sebuah lorong koridor dan dengan cepat melepaskan jubahnya, lalu berjalan perlahan sembari mengeluarkan senjatanya. Tak jauh dari sana, di dalam sebuah ruangan, terlihat aktivitas anak buah Garcia yang saat itu sedang menghitung uang hasil bisnis narkoba, di mana di waktu bersamaan terdengar berita di televisi yang sedang memberitakan tentang Riley yang saat ini menjadi buronan pelaku pembunuhan yang memiliki senjata dan sangat berbahaya.
Tak berapa lama Riley pun berhenti tepat di depan ruangan tersebut dan secara perlahan membuka pintu. Namun sial, keberadaannya kepergok salah seorang anak buah Garcia, sehingga saat itu juga inilah yang terjadi. Fuck out of here! There you go. Yo, Hi. Oh, God. I have questions for you. You're not busy, are you? Informasi kebrutalan Riley itu pun pada akhirnya didengar oleh Garcia. Ia terlihat syok ketika salah seorang anak buahnya memberitahu bahwa Riley telah menghabisi seluruh penjaga. Bahkan sialnya Riley pun membakar seluruh uang milik Garcia hingga tak tersisa. Mengetahui itu, Garcia pun sadar bahwa Riley sudah barang tentu banyak mendapatkan informasi dari anak buahnya tersebut. Sehingga Garcia memerintahkan anak buahnya yang masih tersisa agar lebih memperketat keamanan dan wajib menghabisi Riley malam itu juga. Double security. Put that bitch in a box before sunset. Before she gets us all killed. Everything seems to lead to the same name, Riley North. So, who is Riley North? Looking to social media, theories abound. One possible link, Riley North's husband and daughter were gunned down in a drive-by shooting 5 years ago. There is a storm of online speculation about a connection. Marvin told her about the lab. That'll be my bet. Fine. Then we send everybody there and just kill her when she shows up. This has been fucking with us for weeks. If that's the case, then maybe she's expecting us to send everybody to the lab. That dance is over. Both of them, if I have no fucking lab, I will give her the motherfucking lab. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dugaan Garcia bahwa Riley akan menargetkan gudang penyimpanan ternyata benar-benar terjadi, di mana Riley turun dari mobilnya untuk kemudian mengambil senjata di bagasi, lalu mengendap-endap masuk dalam gedung penyimpanan di tengah penjagaan anak buah Garcia yang berada di sekitar gedung. What's going on? Do you see anything? I don't see nothing. Di saat Riley berhasil melewati jebakan sinar infrared, tak berapa lama ia pun melihat lampu indikator di dalam sana. Dan saat itu juga ia menyadari bahwa di dalam gedung itu telah aktif sebuah bom remote control sebagai pemicunya. Sehingga tanpa berlama-lama ia dengan segera berlari menjauh dan... She's in. Hit the remote. Wait, what the? Hey, get out of my car! Come on! Hey, get in my car, Peg! Sementara itu dengan bangganya si anak buah melaporkan kepada Garcia tentang tugas mereka yang telah berhasil meledakkan gedung. Mereka juga meyakinkan bahwa Riley telah tewas di dalam sana, sangat yakin 100% mustahil ada yang bisa selamat dengan ledakan sedahsyat itu. What's the word? Hey, boss, we smoked her ass. Are you sure? She was up in there when it went up. There's no way she's living through that shit. Trust me, she's gone. Cover some shots pretty soon. Thank you, boss. Now get your ass back here. Sementara itu di kantor polisi, Lisa, Stan, dan seorang ahli sistem jaringan informasi sedang mencoba melacak keberadaan Riley.
di mana Lisa menyadari bahwa lokasi tunawisma adalah tempat yang paling mencurigakan karena dalam 3 bulan terakhir sudah tidak pernah lagi terdengar kasus tindakan kejahatan yang terjadi di sana. Firasat Lisa yang semakin besar tentang lokasi tunawisma. Saat itu juga ia pun memutuskan untuk pergi ke sana karena ia yakin bahwa ada sesuatu yang bisa ia temukan di lokasi itu. Singkat cerita, tibalah Lisa di lokasi. Ia mewawancarai seorang pria tua gelandangan, yang mana pria itu menyambut baik kedatangan Lisa dengan mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir sudah tidak pernah ada kejahatan yang terjadi di sana semenjak datangnya seorang malaikat penyelamat yang memberantas kejahatan. Dan pada akhirnya Lisa pun semakin yakin bahwa malaikat penyelamat tersebut dipastikan adalah Riley. Di waktu yang bersamaan, 2 anak buah Garcia yang telah berhasil meledakkan gedung terlihat sedang bergembira membahas kenaikan jabatan mereka, yang dibalik kenyataannya mereka tidak menyadari bahwa mobil mereka tengah dibuntuti oleh Riley. Is that car following us? What are you talking about? I told you lay off that shit, man. You're getting paranoid. Shut the fuck up. Shit. What the fuck's up with that guy? Oh no. Ah! It's them. Open it. Boss, check it out. What makes you think Riley North did this too? Oh, because I saw her jack this dude's car and just take off. And she was pissed. Media continues to explode with debate about female vigilante Riley North still on the loose. Kill the lights. Sampai akhirnya Riley pun berhasil menodongkan pistol ke Garcia. Namun sayangnya putrinya Garcia tiba-tiba muncul, yang mana hal itu membuyarkan konsentrasi Riley dan... I want justice. Papa? Boss! 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 Let's go! Boss! Where is she? Where is she? We gotta go now. We gotta go now. Dalam keadaan terluka cukup parah, Riley dengan terpaksa mendatangi rumah Peck yang kebetulan berada di lokasi tak begitu jauh dari sana. Memukul jidat Peck si wanita sombong hingga pingsan dan menggunakan kamar mandi untuk menutup luka tusukan pada perutnya.
Di waktu yang bersamaan polisi mengidentifikasi bahwa rumah tersebut adalah milik Garcia. Dan saat itulah Moises pun mengetahui fakta bahwa selama ini Stan ternyata sama sekali tidak pernah melakukan tugasnya, bahkan juga tidak pernah berkoordinasi dengan divisi narkotika. Dan orang yang tengah diperbincangkan itu pun terlihat sedang menyusul Lisa di lokasi tunawisma, di mana di sana Lisa menunjukkan pada Stan sebuah mobil van yang dipenuhi dengan senjata, dan dengan itu Lisa bermaksud akan segera menangkap Riley, Garcia, dan juga para pemasoknya. Dan satu yang terpenting, bahwa rumor yang menyebutkan ada oknum petugas korup di dalam kepolisian secara gamblang diungkapkan oleh Lisa bahwa dia yakin rumor itu memang benar-benar ada. Dan kemudian yang terjadi, Hey, Inman, I have to tell you something. Yeah, what? Sorry. Yep, sudah terbukti bahwa Stan lah oknum tersebut, di mana saat itu juga ia memberitahu lokasi mobil van milik Riley pada Garcia, sehingga tanpa berlama-lama Garcia secepatnya mengerahkan anak buahnya yang masih tersisa untuk segera datang ke sana. I don't care if you have to burn the city down, but this shit ends tonight. Understood? Sialnya Riley yang terluka parah justru kembali ke lokasi tunawisma. Ia terbaring tak berdaya kehabisan darah, tak sanggup berdiri selain bersembunyi mengistirahatkan tubuhnya. Sampai akhirnya muncullah bayangan mendiang putrinya yang memanggil-manggil dan menguatkan sang ibu. Setelah kembali menumbangkan salah seorang anak buah Garcia yang mencoba menerobos masuk ke dalam, Riley mengambil handy-talkie dari saku pria tersebut untuk melacak keberadaan mereka, sehingga detik itu juga pertarungan yang tak sebanding ini pun terjadi. Holy shit. Tak berselang lama kemudian Riley mengancam Garcia dan anak buahnya untuk segera pergi dari sana. Jika tidak, ia bersumpah akan menghabisi nyawa mereka satu persatu. Mendengar hal itu tentu saja Garcianya bisa nyengir menertawakan ancaman Riley. Ia yang sadar Riley sedang terluka parah dan pastinya kalah jumlah, menganggap bahwa ancaman itu hanyalah sebuah gertakan belaka. Tak lama kemudian Riley mendengar dering ponsel berbunyi dari tong sampah, di mana saat mengeceknya Riley pun kaget ketika mendapati di dalam sana jasad Lisa yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Berbekal ponsel milik Lisa, Riley merekam situasi di sana yang secara live disiarkan dalam berita lokal, di mana Riley memberitahu bahwa ada seorang polisi korup yaitu Stan, di mana Stan selama ini disogok oleh Garcia, yaitu otak dari pembunuhan keluarganya 5 tahun yang lalu, yang secara langsung Riley memancing semua orang datang ke lokasi termasuk pihak kepolisian. Namun sialnya Garcia mengancam Riley, di mana ia tidak akan segan-segan membunuh seorang anak tunawisma bernama Maria jika Riley tidak segera menyerahkan diri. Kenangan dan trauma akan kematian putrinya membuat Riley pada akhirnya kalah dalam negosiasi tersebut, sehingga mau tidak mau ia pun pasrah dan menyerahkan diri. I'm coming. Let her go. No, get off me, please! Get off me! You want to get your hand dirty, huh? I'm waiting. Gotta get out of here. She's toying with you, stalling. Just Shut get the it fuck over up! with. Riley sengaja mengulur waktu dengan mengolok-olok Garcia, di mana sampai akhirnya Garcia pun bingung ketika polisi tiba-tiba datang. Let me have a little fun here. You're like a girl. You should have listened to Carmichael. Police! You saw me, puto! Now you guys can't come. Yo, hey!
Riley! Please, Riley! We'll take care of it! Like you did last time. Just drop the gun! You'll spend more time in prison than me. We're not going to prison. Ceasefire! Entah bagaimana tiba-tiba Riley menghilang meskipun sempat terkena tembakan. Sehingga di tengah kebingungan polisi yang kehilangan jejak Riley, ternyata hanya Moises lah yang tahu kemana tujuan Riley selanjutnya. Don't bother, I know where she's going. Tepat di makam keluarganya Riley saat ini berada. Memeluk batu nisan yang kemudian basah dibanjiri oleh air mata, Rapuh tak lagi memiliki harapan tatkala ingatan kenangan bersama suami dan putrinya kembali membekas meremukkan hatinya. Riley. My husband, my daughter. They're waiting for me. Please just let me die. I can't do that. This isn't where the story ends. It is for me. Kehabisan darah membuat Riley pun pada akhirnya pingsan. Moises yang berada di sana langsung memanggil bantuan untuk segera membawanya ke rumah sakit. So is Riley North a vigilante, folk hero, common criminal, or all of the above? Public opinion seems largely in support of her, but the law may not agree. Tak berapa lama kemudian media memberitakan informasi tentang sosok Riley, di mana warga kota menganggapnya sebagai pahlawan, sementara polisi memberikan klarifikasi yang berbanding terbalik dari penilaian masyarakat. Riley dianggap telah melakukan pembunuhan, perampokan, dan tindakan kejahatan lainnya, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Sementara itu Moises mengunjungi Riley yang saat ini terbaring di rumah sakit. Di sana ia mengatakan bahwa Riley telah membunuh banyak orang, menghancurkan operasi besar narkoba, dan mengungkap oknum polisi korup di departemennya. Setelah mengatakan itu, Moises pun berharap Riley bisa cepat sembuh dan kembali pulih. Lalu secara perlahan Moises menyelami tangannya, di mana dalam genggamannya ia menyelipkan sebuah kunci borgol untuk membebaskan Riley. Hope you get better soon.